Ya mulai. Bismillah. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratin masyayikhina masyayikhina Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf' wal indifah wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa dalal al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyam. Kitab menerangkan tentang puasa. Wassaumu, adapun puasa, lughatan menurut bahasa, al-imsaku yaitu mengekang. Secara bahasa, puasa itu mengekang, menahan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim. Inni nadhartu lirrahmani shauma. Aku bernadar untuk diam. Sauman bimakna imsakan wa sukutan anil kalam. Bermakna menahan dan diam dalam arti tidak berbicara. Karena kita tahu bahwa peristiwa Sayyidah Maryam pada saat didatangi oleh malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala menitipkan atau meniupkan ruhnya Allah ke dalam rahim Sayyidah Maryam,
pada saat itu posisinya Sayyidah Maryam sebagai seorang wanita yang tidak keluar dari rumah ya. Ada kamar di sisi Baitul Maqdis atau di masjidnya atau gimana ya. Yang pada waktu itu pokoknya Sayyidah Maryam itu profilnya, latar belakangnya adalah perempuan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat jauh dari kata pergaulan bebas dan seterusnya. Bisa dikatakan suci, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga pada saat Sayyidah Maryam ini perempuan yang pada waktu itu Sayyidah Maryam mendapatkan rizki langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria pada saat masuk ke kamarnya melihat kok ada makanan yang bukan musimnya sudah ada di kamarnya Sayyidah Maryam. Bagaimana pertanyaan Nabi Zakaria? Anna laki hada? Dari mana ini? Buah belum musimnya tapi sudah ada di kamar Sayyidah Maryam. Kamarnya tidak ada yang masuk. Dari mana ini Maryam? Dijawab oleh Sayyidah Maryam, qalat siya min indillah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh guru kami dikatakan bahwa Sayyidah Maryam termasuk min jumlatil auliya, termasuk wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bukan nabi. Karena menurut qaul yang mu'tamad atau menurut pendapat tidak ada nabi dari kalangan perempuan ya. Laisat al-anbiya, tidak ada nabi minan nisa, tidak ada. Walinya Allah itu kalau sudah di dunia itu rizkinya langsung dari akhirat. Dicontohkan Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam pada saat didatangi oleh malaikat, kemudian ditiupkan ruhnya Allah ke rahimnya, hamil Nabiullah Isa. Pada saat hamil kemudian melahirkan tanpa bapak. Mendapatkan cemoohan dari masyarakat, dari kaumnya. Makana abuki mra'asau'in. Cemoohnya seperti itu. Bapak kamu itu bukan seseorang yang nakal. Terus ayatnya bagaimana itu? Wa makanat ummuki baghiya. Ibu kamu juga bukan pelacur. Tapi kok sampai kamu tiba-tiba hamil? Bagaimana tanggapan Sayyidah Maryam? Dalam ayat inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernadar kepada Allah untuk diam. Bahkan pada saat itu fa'asyarat ilaihi. Sayyidah Maryam mengisyarahkan kepada bayinya. Maksudnya kaumnya suruh bertanya kepada bayinya tadi. Kaumnya kaget, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bertanya kepada anak yang masih dalam sobi, masih dalam gendongan, masih kecil baru lahir. Akhirnya Nabi Isa berkata, qala bagaimana? Inni Abdullah ya. Inni Abdullah. Ataniyal kitaba dan seterusnya itu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Kemudian wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku ini Abdullah, hamba Allah. Ini kecil berbicara, bayi berbicara itu diantaranya siapa? Nabiullah Isa alaihis salam. Ingat ya.
Jadi Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Prosesnya apa? Tanpa bapak. Makanya julukannya Ruhullah ya. Wa anna Isa Abdullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimatullah ya, kalimatullah. Sudah. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Isa itu diciptakan lewat rahim ya. Kemudian disamakan lagi Nabi Adam juga penciptaannya kayak Nabiullah Isa, berarti juga lewat rahim. Oh, ini berarti tidak faham tentang Al-Qur'an ini ya. Kalau Nabi Adam langsung dari turab ya. Dari turab langsung diucapkan kun fayakun ya. Kalau Nabiullah Isa ditiupkan kalimatnya Allah di dalam rahim, kemudian hamil Sayyidah Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Sudah. Jadi sauman itu maknanya adalah tidak berbicara ya. Sauman. Secara lughatnya seperti itu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syar'an, menurut syariat yang dimaksud puasa imsakun, menahan, anil mufattir, dari setiap apapun yang dapat membatalkan puasa. Besok perkara yang membatalkan puasa itu tidak hanya makan dan minum. Apapun yang bisa masuk ke dalam tubuh lewat lubang yang terlihat manfaat itu bisa membatalkan puasa. Berikutnya nanti. Ala wajhin makhsusin ma'an niyat. Puasa itu tidak hanya imsak, tapi dengan model yang khusus, ada niatnya. Artinya model khusus itu bagaimana? Artinya tidak kemudian puasa itu tidur 1 hari penuh. Kadang ada yang memahami puasa itu tidur mulai pagi sampai sore, bangun-bangun makan. Jadi puasa itu menahan, bukan menahan lapar saja, menahan tubuh, anggota badan agar tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus ya. Artinya syarat rukunnya ada. Tidak hanya menahan makan dan lapar saja, menahan lapar, menahan dahaga, enggak. Ada syaratnya, nanti ada rukunnya, ada adabnya. Di antaranya nanti tidak menggunjing ya, tidak berbohong, tidak, dan seterusnya. Itu adabnya orang berpuasa. Tidak kemudian udah tidur aja daripada maksiat. Daripada saya maksiat, tidur aja lebih baik. Masa kita obsesinya hanya tidur saja? Masa kita obsesinya daripada maksiat mendingan tidur? Itu kan bagi orang yang males ya. Mestinya kita semangat puasa, kita perbanyak zikir, kita perbanyak iktikaf di masjid, kita perbanyak qiraatul Quran. Mestinya begitu. Bukan kok obsesi kita daripada maksiat tidur saja. Gimana obsesi kok tidur itu? Obsesi itu ya memperbanyak waktu bulan Ramadan dengan amal-amal yang baik. Mengaji kitab, kitab salaf, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, kitab hadis, Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Mestinya begitu puasa. Kerjanya nomor 2, loh begitu. Da'bus solihin, ulama il-amilin, as-salihin, as-salafin, kebiasaan mereka, para orang-orang soleh. Jadi ketika mau masuk bulan puasa itu kerjanya lembur. Sya'ban, Rajab, kerjanya lembur pokoknya. Cari uang itu sebanyak-banyaknya, misalkan begitu ya. Agar supaya bulan puasa tidak kerja. Uang sudah banyak, kita bulan puasa fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu namanya lembur li ajlil akhirah. Lembur kerja li ajlil akhirah. Tidak lembur kerja untuk memupuk harta, enggak. Tapi lembur kerja untuk li ajlil akhirah. Mestinya seperti itu. Dikebut pokoknya. Kerjanya dikebut menyongsong puasa. Tidak kok puasa justru menjadi apa? Menjadi lahan untuk bekerja, misalkan begitu. Ya meskipun ada yang seperti itu. Tapi ini saya cerita da'bus sholihin ya. Kebiasaan orang-orang soleh. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu fi wujubihi qabla al-ijma' ayatu kutiba alaikumus siyam. Setiap syariat Islam itu pasti didasari oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Yang jelas mutawatirnya, yang jelas qat'iyus subut wa qat'iyud dilalah. Diwajibkan atas kalian semua puasa. Ini menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu itu juga diwajibkan puasa. Artinya syar'u man qablana, atau sudah ada, syariat puasa itu sudah ada. Jadi bukan mumayyizat, bukan ciri khas umat Islam. Karena umat-umat terdahulu juga diwajibkan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu ya hadis Qur'annya. Jadi ingat ya, ajaran Islam itu berdasarkan Quran secara Ahlussunnah yang muttafaq alaih, apa? Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 ya. Kalau ada syariat Islam tidak ada dalilnya dalam Quran, hadis, ijma', qiyas, atau minimal yang mukhtalaf fih. Kayak misalkan qaulus sahaba, masalih mursalah, ya, saddud dzari'ah dan seterusnya, itu istihsan. Tidak ada pendekatan-pendekatan dalam kitab salaf. Nah itu jangan dianggap itu syariat. Bahkan membuat ajaran baru, misalkan sholat tidak perlu pakai Allahu Akbar, cukup kita mengingat Allah, membatin Allah, sudah dianggap sholat. Ini namanya ajaran kebatinan ya. Apa ajaran kebatinan? Tidak boleh seperti itu. Kemudian ada hadis lagi, bunyal islamu ala khamsin. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa furida fi Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Puasa itu diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Berapa? Tahun kedua Hijriah. Umat Islam harus memahami, tidak hanya baca fikih-fikih saja, apalagi santri ya. Jangan bacanya hanya fikih saja. Nanti hanya pinter hukum, pinter bersilat lidah. Nanti kita tidak ada khosyah. Sulit nanti takut ya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi. Kita baca sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga baca tasawuf, kita juga baca tafsir. Itu santri pendalaman terhadap agama Islam mestinya seperti itu. Kita harus paham hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya, bagaimana kisah perjuangannya. Ini. Selanjutnya, wajibu Ramadan bi ahadi amrain. Jadi rukunnya puasa itu ada 3. Yang pertama shaimun. Apa sighatnya shaimun? Bagaimana fi'il madinya?
Apa binanya? Apa pengertian ajwaf? Ajwaf wawi atau ya'i ini? Coba tasrif soma. Coba tasrif so'imun, tasrif lughawi. Itu namanya tasrif lughawi, ada tasrif istilahi. Umat Islam di Indonesia harus berterima kasih besar kepada Kiai Maksum Kuaron Jombang ya. Yang pertama kali apa? Nulis Amsilah At-Tasrifiyah. Alimnya Masya Allah. Pada saat wafatnya Syekh Maksum itu, Kiai Maksum, Kiai Hasyim Asy'ari itu susahnya bukan main. Susahnya bukan main. Kiai Maksum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, orang yang berpuasa kemudian niat, harus ada niat karena hadisnya innamal a'malu binniyat. Tafsir menurut ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i, ai innama sihhatul a'mal binniyat. Bukan tafsir ya, penjelasannya itu. Innama sihhatul a'mali binniyat. Amal bisa sah kalau ada niat. Selanjutnya wa imsakun anil mufattirat. Menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan. Selanjutnya, karena ini berhubungan dengan puasa, wa yajibu shaumu Ramadan bi ahadi amrain. Puasa Ramadan itu wajib dengan salah satu dari dua perkara. Kapan puasa Ramadan itu? Yang berhak menetapkan tanggal 1 itu siapa? Harus paham ya. Kalau suatu negara yang mengumumkan itu harusnya pemerintah. Sidang isbat itu yang punya hak prerogatif pemerintah. Bukan ormas. Ingat ya. Bukan ormas. Apapun itu ormasnya. Jadi yang berhak isbat 1 Ramadan, isbat 1 Syawal, pemerintah. Itu isbat. Tapi kalau kewajiban puasa, itu tafsil. Harus paham ya. Kalau isbat itu hak prerogatif pemerintah. Tapi kalau kewajiban puasa itu tafsir. Nanti. Jadi ada hadis yang pertama itu wujubu shaumi Ramadan. Wajibnya puasa Ramadan itu dengan 2 perkara. Yang satu adalah biikmali Sya'ban Yang pertama adalah ini dulu ya. Biru'yatil hilal. Melihat hilal. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi. Kalian harus berpuasa
ketika melihat hilal. Ingat, ada orang melihat hilal, misalkan ya, coba maju, Saman, maju. Ya. Dua ya. Sama sampean ya, maju sini. Berdiri sini, ya. Agak lah, sudah cukup. Misalkan lihat ya. Melihat hilal itu namanya siapa, Mas? Romi. Satunya siapa? Dais. Daris. Ini Mas Daris sama Mas Romi. Lihat ya. Mas Daris ini sama Mas Romi rumahnya dekat pesisir. Dia nelayan. Pada saat nelayan, Mas Daris sama Mas Romi ini pada tanggal ya, Lailatas Salasin, ingat ya, pada malam 30 Sya'ban, misalkan maghrib tadi ya, ini atau ya pokoknya malam 30 mau maghrib sore berangkat, berarti tanggal 29 ya, menginjak malam 30 Sya'ban, Mas Daris sama Mas Romi cari ikan ke laut. Tiba-tiba Mas Daris sama Mas Romi melihat hilal. Dia dengan jelas melihat hilal. Maka bagaimana? Kalau Mas Daris sama Mas Romi ini melihat hilal, maka dia terkena muqtadul hadis, mujabul hadis, mujabul amri, kandungan hadis sumu li ru'yatihi. Siapapun yang melihat hilal, dia wajib puasa. Maka bagi kedua ini, dia wajib berpuasa besok. Tanpa menunggu keputusan pemerintah. Harus difahami. Karena siapapun yang melihat hilal, dia wajib puasa. Itu namanya sumu li ru'yatihi. Ai li ru'yati hilali Ramadan. Kemudian sama maju ke sini. Oh, pinggirnya aja, ya. Tiba-tiba ini keluarganya. Siapa namanya? Hamid. Hamid. Siapa? Amir. Amir ya. Ini Mas Amir adiknya di rumah. Ini kan kakak beradik. Ini kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga misalkan ya. Adik ya, kakak, adik, adik. Yang dua pulang ke rumah menghabari kepada Mas Amir. Mas Amir, saya tadi melihat hilal 2 orang. Ketika Mas Amir membenarkan ucapannya, maka dia juga wajib puasa. Siapapun yang percaya dengan kabar Mas Daris sama Mas Romi, wajib melakukan puasa. Sekalipun belum ada sidang isbat, ingat ya. Sekalipun belum ada sidang. Karena sidang isbat itu atau statusnya hakim di dalam fikih atau kemenak dalam hal ini, mereka kan menyeleksi ya. Misalkan saksi dari A, saksi dari B, saksi dari C. Ada yang mengatakan, ini laporan Pak, saya melihat hilal tadi di sini posisinya sekian. Pihak hakim saya misalkan atau kemenak itu kan ada aturannya ya, saya menerima dan tidak itu kan hak prerogatif saya ya. Maka misalkan tadi Mas Daris sama Mas Romi laporan ke saya, Pak Hakim, saya lapor telah melihat hilal misalkan. Saya tidak percaya. Loh, masa kamu melihat hilal? Saya masih ragu dengan kredibilitas kamu melihat hilal itu.
Karena kriteria yang dapat yang dapat melaporkan ini kepercayaannya kan harus adil. Orangnya harus adil ya. Istilahnya adlus syahadah. Adlus syahadah itu kalau di dalam fikih harus laki-laki ya. Kemudian yang tidak fasik. Laki-laki yang sudah balik, tidak fasik dan seterusnya, terpercaya, bukan budak dan seterusnya. Ketika saya tidak mempercayai laporan ini kan tidak apa-apa, itu hak prerogatif hakim. Maka syahadahnya tidak diterima. Kalau tidak diterima, saya tidak mengisbatkan hari ini, tidak masalah. Berarti kenegaraan belum mengumumkan puasa secara penuh, secara resmi. Tapi bagi Mas Daris sama Mas Romi tetap wajib puasa. Ingat ya, ini dia puasa sendiri. Karena terkena hadis bagaimana? Sumu liru'yatihi. Kalian harus berpuasa karena melihat hilal. Siapapun yang mempercayainya wajib puasa. Ingat-ingat ya. Jadi pertama harus dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Paling penting apa? Ru'yatul hilal. Melihat hilal. Siapapun yang mempercayainya, dia juga wajib puasa. Loh begitu. Karena Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar itu banyak. Tapi idza utliqa Ibnu Umar, kalau dikatakan Ibnu Umar, al-maksud bihi, al-murad bihi Abdullah Ibnu Umar. Maka yang dikehendaki adalah Abdullah bin Umar. Kayak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu yang dimaksud siapa? Abdullah bin Abbas, sekalipun putranya Abbas banyak. Jadi ini termasuk alam-alam, kalau dalam nahwu sorofnya, dalam nahwunya ya, alam-alam yang mukhtasun bil abadilah, yang khusus kepada orang-orang yang bermana Abdullah. Abdullah bin Abbas, habrul ummah, alim-alimnya ummah dalam tafsir. Abdullah bin Mas'ud ya, Abdullah bin Umar. Nah ini contohnya Abdullah bin Umar begitu. Akhbartun Nabi SAW, saya laporan kepada Nabi Muhammad SAW, anni ra'aitul hilal, bahwa aku melihat hilal. Kemudian Nabi fasoma wa amaron nas bisyami. Nabi Muhammad percaya dengan laporan Ibnu Umar dan memerintahkan semua manusia untuk melakukan puasa. Jadi Nabi pada waktu itu disimbolkan sebagai pemimpin negara. Jadi misalkan ada ormas sudah menentukan, misalkan ini ingat ya, ingat menentukan dengan ru'yahnya. Ormas itu kan biasanya dengan anak buahnya, anggotanya melakukan ru'yah sendiri selain kemenak dan seterusnya. Ketika ormas itu nanti anggotanya sudah mengatakan laporan saya melihat dan ormasnya percaya, maka bagi ormas itu tidak boleh mengumumkan secara mewajibkan, tidak boleh mestinya. Jadi siapa yang mendapatkan laporan misalkan percaya, ya dia wajib puasa. Tapi tidak boleh diumumkan secara kenegaraan. Itu haknya siapa? Haknya pemerintah. Ingat ya. Haknya pemerintah mestinya. Jadi yang buat kita tafarruq beda-beda itu ya mestinya kita harus melihatnya pemerintah, karena itu domainnya pemerintah. Wilayahnya pemerintah. Jadi nanti kita satu kata. Kemudian ru'yatul hilal nanti ada istilah hisab. Ada istilahnya namanya al-hisab al-qat'i.
idza tala'a an-najmu al-fulani faqad dakhala syahrul Ramadan. Dia pakar dalam apa? Astronomi ya. Ya, yang masalah itu apa istilahnya? Astronomi ya. Ini besok tanggal sekian sudah masuk bulan Ramadan secara hitungan hisab saya. Nah, harus difahami bahwa ahli hisab seperti itu juga dikatakan sah untuk melakukan puasa. Ingat ya. Kayak siapa tadi ini? Mas Daris sama Mas Romi melihat hilal. Munajim, nah ya, munajim, istilahnya munajim atau hasib itu boleh melakukan penghitungan tentang puasa dan dia mengamalkan untuk dirinya sendiri boleh. Kalau untuk kepada orang lain tidak boleh. Ini ibaratnya. Wala yajibu as-saumu biqaulil munajjim. Wala yajuzu. Ahli perbintangan tidak boleh meworo-meworo kepada yang lain. Ayo, besok sudah puasa. Apa dalilnya? Saya ahli perbintangan. Nanti malam bintang ini sudah muncul, maka kita wajib puasa. Secara fikih tidak boleh dia mengatakan seperti itu. Tapi kalau untuk pribadinya boleh. Walakin lahu ayya'mala bihisabihi. Tapi untuk dirinya mengamalkan hasil penelitiannya boleh. Sebagaimana ahli dalam waktu itu ya. Waktu sholat dan seterusnya. Dia mengira-ngira waktu sholat masuk waktu duhur jam sekian, waktu subuh sekian, waktu duhur sekian, waktu asar sekian, waktu isya sekian. Dia boleh mengamalkan untuk dirinya sendiri. Nah, sudah. Jadi hisab qat'i itu nanti kalau menurut Al-Jamal Al-Bujairimi hanya sebagai pendukung saja. Apa? Hanya sebagai pendukung saja. Hanya sebagai pendukung saja. Oleh karena itu secara aturan hisab yang bisa dilihat ru'yatul hilal itu 3 derajat atau 4 derajat sekarang. 3 atau 5? 3 atau 4? Terus dinaikkan itu. Jadi hisab qat'i itu sebagai pendukung saja. Itu kalau menurut Al-Bujairimi. Tapi kalau menurut Al-Qalyubi, kalau secara hisab kok tidak mungkin diru'yah hilalnya, tiba-tiba Mas Dari sama Mas Romi laporan, Pak Hakim laporan saya. Apa laporan apa? Laporan ini tadi saya lihat hilal. Sedangkan di Kemenak sendiri saya sebagai hakimnya ada catatan hisab, ini hilal tidak mungkin diru'yah karena saking kecilnya. Umurnya masih kecil sekali, tidak mungkin diru'yah. Bagaimana kesaksian Mas Daris sama Mas Romi ini? Sekalipun dia punya pandangan mata melebihi yang lain. Punya mata 4 misalkan. Oh ya, memang matanya 4 ya, 1, 2, 3, 4 misalkan. Ini kalau menurut Al-Qalyubi tidak terima. Tapi kalau menurut yang lain tetap diterima. Nah, jadi harus difahami, yang pertama adalah ru'yatul hilal. Siapa yang mempercayainya, maka dia wajib puasa. Sudah, duduk. Duduk semua. Jadi puasa itu penetapannya, kalau mazhab syekhina, guru-guru saya, itu ikut pemerintah. Apa ikut? Pemerintah. Zaman mau ikut ormas, ya berarti kayak tadi, kamu percaya kepada anggota ormas yang mengatakan melihat. Tapi tidak untuk kewajiban, tidak ada kewajiban. Misalkan wajib pada anggota NU mempercayainya, tidak ada kewajiban. Secara syariat tidak boleh mewajibkan seperti itu. Mewajibkan percaya, tidak boleh. Tapi kalau pemerintah sudah mengatakan besok puasa, semuanya wajib puasa. Karena ini amrul imam, keputusan imam.
kita diwajibkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, sudah ya. Jadi ru'yatul hilal, hisab qat'i hanya sebagai pendukung saja. Fa in ghumma alaikum, lanjutan hadisnya, kalau memang tidak kelihatan hilalnya, fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Maka hendaknya diikmal, disempurnakan Sya'ban 30 hari. Ru'yah itu kan tanggal 29 ya. Malam berapa? Malam 30 Sya'ban. Maka tanggal 29 malam 30 Sya'ban, ketika tidak terlihat hilal karena cuaca, karena mendung, karena dan seterusnya, maka fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Maka sempurnakan 30. Berarti ya udah, besok belum puasa. Menyempurnakan Sya'ban berarti besok belum berpuasa. Puasanya lusa lagi. Jadi kalau 30 sudah jelas belum puasa, istilahnya fitr. Ingat ya, fitr itu kebalikan daripada saum. Fitru. Tapi orang Indonesia fitri sudah diartikan hari raya Idul Fitri. Mestinya secara fikih fitr itu kebalikan daripada puasa. Kayak misalkan orang bepergian, dia tidak kuat untuk puasa, jazalahu ayyuftira. Dia boleh membatalkan puasanya, namanya al-fitru. Boleh puasa, boleh fitr. Ini, tanggal 30 Sya'ban, ini ketika dia tidak puasa, maka puasanya hari berikutnya. Sudah ya? Saya ulangi lagi. Ketika si Daris sama si siapa tadi namanya? Romi, dia kan puasanya lebih dulu karena persaksiannya di pemerintah tidak diterima kan? Maka kalau hari rayanya, ingat Syawalnya, dia juga lebih dahulu. Tapi tidak merayakan hari raya, hanya tidak berpuasa saja. Paham ya? Jadi menurut Mas Daris sama Mas Romi, dia puasa kan sudah selesai, lebih dulu 1 hari. Maka untuk pada saat Syawal menurut dia hanya tidak puasa saja. Artinya apa? Jangan melakukan sholat Idul Fitri. Jangan hari raya dulu. Karena hari raya hak prerogatif siapa? Pemerintah. Mestinya seperti itu secara fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Ramadan itu sudah subut indal hakim, sudah tetap menurut hakim dan kemenak, maka apapun yang berhubungan dengan Ramadan itu nanti juga ikut. Kayak sholat taraweh ya, kayak iktikaf pahalanya dibesarkan, ihram yang ditaklek dengan masuknya Ramadan, ini nanti juga demikian. Jadi ingat ya, nanti yang melihat hilal itu nanti istilahnya adalah adlus syahadah. Orang yang adil. Adil itu tidak fasik. Fasik itu siapa? Fasik itu orang yang pernah melakukan manfa'ala atau manirtakaba kabiratan wahidatan. Yang pernah melakukan dosa besar 1 kali. Atau dosa kecil tapi israr ala shaghair. Terus melakukan dosa kecil. Belum tobat. Dia pernah melakukan dosa besar, mencuri atau membunuh atau berzina atau meminum khamr dan seterusnya, dosa-dosa besar itu. Belum tobat. Atau dosa kecil tapi terus-menerus israr ala shaghair. Nah ini yang paling menakutkan itu.
kita kayak israr alas shaghair ya. Apa? Israr alas shaghair. Terus-menerus melakukan dosa. Misalkan kita di jalan ketemu cewek misalkan ya. Ketemu apa? Cewek. Mestinya hati kita ingkar. Ingkar kalau ini dosa, harusnya berpaling. Karena kalau nadhrah itu tidak dosa. Satu pandangan yang tidak disengaja, tidak dosa. Tapi kalau 2 pandangan, 3 pandangan, itu yang dosa. Kalau sampean di jalan, tiba-tiba ketemu perempuan langsung i'rad. Ketemu langsung i'rad, tidak dinikmati, tidak dosa. Karena tidak sengaja. Ala ghairi ta'ammudin. Tapi kalau ketemu tapi masih terus lagi, satu pandangan diteruskan dinikmati, ini namanya nadroten. Terus lagi thalatha nadrotin, berarti beberapa pandangan-pandangan. Ya ini yang dosa. Kalau cuma satu kali dan tidak sengaja langsung i'rad, namanya tidak dosa. Ya jangan kalau di jalan tidak melihatkan mata kan repot itu. Nanti nabrak-nabrak ini. Ya harusnya apa? Melihat tapi tidak fokus. Ya ingat ya, melihat tapi tidak fokus. Fokusnya jalan saja. Di jalan misalnya ketemu siapa, sudah tidak fokus ke situ. Sampai suruh bawa air ya. Jangan tumpahkan air ini, mulai sini sampai pasar. Segelas sama air. Sampai kan jalan fokusnya lihat air kan ya? Lihat air enggak? Lihat kanan kiri enggak? Kuda lewat, sapi lewat, kan enggak mikir ya? Ada sapi lewat, sampean mikir enggak itu? Enggak kan? Perempuan lewat, mikir enggak? Mestinya jangan mikir, kalau mikir berarti nanti sampean enggak fokus ke air, nanti tumpah airnya. Kalau tumpah, lihat begini, wah ini namanya nadroten namanya ini namanya ya. Jadi kita dosa itu harus diakui itu dosa, ingkar bil qalbi, nanti terus taubat. 21. Dosanya 1 ya. Ngakui dosa ganjaran 1, taubat ganjaran 2. Berarti 21. Menang mana? Menang 2. Berarti kita mendapatkan ganjaran. Tapi kalau kita melihat dosa kemudian diterus-teruskan, dinikmati, wah mumpung ngaji mumpung misalkan. Setelah itu sampai di pondok, dicerita-ceritakan sama temennya. Ini namanya al-farah bil maksiyat. Bangga dengan maksiat. Tadi saya lihat di jalan tuh Masya Allah. Dosa kok Masya Allah. Dosa itu innalillah mestinya. Ini kalau al-farah bil maksiat sulit untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau maksiat jangan diomong-omongkan, apalagi diperbincangkan. Tutup. Kita malu kepada Allah, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu etikanya seperti itu. Apalagi yang pacaran sedikit-dikit tidak hanya diceritakan, dibuat story WA, dibuat di status dan seterusnya. Ini namanya bangga dengan maksiat. Ingat-ingat. Mestinya kita harus privasi. Karena itu termasuk satru, tutup dari Allah Subhanahu. Ya alimas sirri la tahtikis. Coba, ya alimas sirri minna. Wahai Allah yang mengetahui rahasiaku. La tahtikis sitra anna. Jangan engkau rusak, jangan engkau hancurkan, tutup dariku. Artinya apa? Tutup kejelekan, tutup maksiat. Ya Allah minta dijaga tutup ini. Jadi ketika sampean maksiat, tidak ada orang yang lain tahu, itu sudah Masya Allah. Tandanya Allah suka, cinta kepada kalian. Kepada kita semua. Diberi kesempatan tobat dan seterusnya. Tapi kalau sudah ketahuan orang, ini berarti dia sudah tidak ada niatan tobat. Terus menerus. Makanya kalau ada maling, kepergok 1 kali, ditanya baru berapa kali? 1 kali. Tidak mungkin secara fikih, secara tasawuf.
Karena pekerjaan malingnya sudah dilakukan, sudah diberitahukan oleh Allah kepada khalayak publik. Jadi ingat-ingat, dosa kalau diketahui orang lain itu pasti lebih dari satu. Itu tandanya tutupnya Allah antara dia sudah dibuang. La tahtikis sitra anna. Harus difahami. Ngaku, oh baru satu kali ini saya kepergok gara-gara saya ini ngapusi. Apa namanya? Kalau sudah dipergokin orang lain, ini berarti dia merasa aman dengan tutupnya Allah. Jadi kalau tidak dipergoki berarti masih dikasih oleh Allah. Kalau dipergoki berarti tutupnya sudah, kok tidak malu-malu sama Allah bilangin gitu. Ini ditutupi ada orang tidak tahu kok tidak malu-malu, ya udah saya florkan, saya publikan, saya biar konangan dan seterusnya lah begitu. Semua dosa seperti itu. Ya alimas sirri minna la tahtikis sitra wa afina wa kun lana. Nah, gitu. Jadi kita doa-doa harus paham syariatnya gimana, aturan fikihnya bagaimana, harusnya begitu. Tidak fikih saja, ya harus ada wiridannya, harus ada hadisnya, harus ada tafsirnya, harus ada macam-macamnya begitu. Biar kita tidak egois dalam ilmu. Ada akhlaknya, ada wirainya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada ucapan begini. Wala ibrata aidan biqauli man qal, tidak dianggap ketika ada orang mengucapkan akhbaranin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fin naum bi anna lailata awwalu ramadan. Ketika ada orang berkata saya bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi, beliau mengabarkan bahwa besok adalah puasa Ramadan. Bagaimana kalau ada orang mengucapkan seperti itu? Dikatakan la yasihhu as-saumu bil ijma'. Secara konsensus ulama tidak wajib puasa. Ingat ya, karena kewajiban puasa itu liru yatil hilal. Tidak kok dengan ikhbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ulama tidak mengingkari dia melihat Nabi Muhammad, tidak mengingkari dia bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi orang diberi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian didawui, kemudian dan seterusnya, itu sudah nikmat yang besar. Min alamatil wali, karena syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan tidak bisa ngembong-ngembong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Tapi ini ilmu fikih. Kalau memang nanti seperti itu semua jadi syariat. Apa semua jadi syariat? Syariat sudah selesai. Ingat ya, syariat sudah selesai. Umpama nanti ada orang bertemu kanjeng Nabi, dapat wiridan, ya diamalkan baik. Istiqnas kita nanti. Menganggap apa? Enak arenya bertemu dengan walinya Allah, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan. Yang mantap diamalkan monggo, alhamdulillah dan seterusnya. Tapi tidak bisa mengatakan harus puasa dengan ikhbar Nabi Muhammad SAW lewat mimpi. Karena yang dianggap untuk syariat dan wajib diamalkan secara Islam itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis itu apa? Dawuhnya beliau, pekerjaan beliau, takrirnya beliau dan seterusnya. Kan fi hayatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Adapun setelah wafatnya beliau ada yang diimpikan, ada dan seterusnya. Ya itu amal-amal fadilah amal yang baik. Kayak solawat ya. Zaman tahu itu. Burda, qasidatul burda. Kemudian apa? Salawat badar itu, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Itu kan langsung disaksikan kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Siapa yang ngarang? Kiai Banyuwangi kan? Dan seterusnya. Kita amalkan, kita buat sholawat, karena itu bagus, karena sholawat. Ya ayyuhan ladina amanu, sallu alaihi wasallimu. Tapi tidak dengan apa? Tidak dengan ngimpinya siapa? Kiai Banyuwangi tadi, perintah sholawat. Harus paham ya. Jadi ada syariat, ada nanti ngimpi dan seterusnya, itu tidak bisa menjadi kedudukannya sama dengan Quran hadis, tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu barusan tentang bagaimana tata cara menetapkan hilal Ramadan, ya. Hilal Syawal juga demikian. Silakan, ada yang bertanya tentang puasa? Saya kira cukup dulu untuk awal bab puasa. Ada yang bertanya? Cukup? Tidak ada yang bertanya? Ada? Siapa? Ya? Namanya siapa? Hasyim Asy'ari. Oh ya. Gimana? Begini, ada pertanyaan dari Mas Hasyim Asy'ari. Mestinya pertanyaan itu besok, masalah perkara yang membatalkan puasa. Di antara perkara yang membatalkan puasa, katanya Kiai Hasyim Asy'ari, oh bukan Kiai ya, Mas Hasyim Asy'ari, adalah masuknya air ke dalam lubang. Misalkan ada orang mandi pada saat puasa, dia tidak tahu masuk atau tidak air tersebut. Bagaimana hukumnya? Begini ya, orang berpuasa, etika cara mandi itu diatur di dalam fikih. Dalam fikih dijelaskan tidak boleh inghimas, tidak boleh nyelup gitu ya. Karena dia merasa gerah, rumahnya dekat sungai, jam 12 siang, panas badannya, dia loncat dengan loncatan indah, biur gitu. Ada orang mandi pada saat puasa dengan cara inghimas, otomatis kan masuk ya ke dalam kuping dan seterusnya. Maka bagaimana hukumnya? Batola saumuhu, batal puasa. Nanti kan macam-macam ya. Ada mandi itu kan bagi 3. Mandi wajib setelah zaman junub, jinabat, atau mandi sunnah kayak mau jumatan, mau istisqa ya, mau sholat gerhana. Ada mandi yang mubah, ya mandi keseharian sampean itu, litabarrut wa tanadzuf, untuk bebersih, untuk biar seger. Ini nanti kan hukumnya beda-beda nanti. Tapi yang jelas, kalau mandi pakai inghimas dan masuk, batola saumuhu. Tapi kalau mandi biasa, tidak inghimas ya, berdiri, kemudian dijaga airnya yang masuk dan seterusnya. Dia tidak tahu apakah masuk atau tidak. Yang penting tidak ada yakin, tidak ada keyakinan. Dzon saja sudah cukup. Wah ini tidak ada yang masuk. Sudah cukup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam fikih itu yang paling penting cukup ghalabati dzon. Persangkaan yang kuat itu sudah cukup. Jadi misalkan, dulu saya terangkan dalam bab mandi. Mandi biur-biur. Mandi itu kan isolul ma' ila jami'il badan. Menuangkan air ke seluruh badan. Kita menggosok-gosok, anggapan kita kayak ini sudah takmim ini sudah
merata, cukup. Tidak perlu diperiksa, apalagi yang badannya gemuk itu. Dilihat dulu, sini mas, diperiksa dulu nih badan saya yang belakang. Ini ular-ular, apa ini namanya ini? Ular ya namanya. Lemak yang kayak ular itu ya, kayak ular. Begini. Tidak perlu ada kewajiban dilihatin satu-satu. Tidak ada kewajiban itu. Yang penting ghalabatud dzan cukup. Seperti itu juga ketika ghalabatud dzan tidak ada air yang masuk. Maka sudah dianggap. Wong mamang saja, ketika ada mamang syak ya, kayak masuk, kayak enggak, itu fikih bagaimana? Al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asli tetap sudah, tidak ada yang masuk. Itu mamang itu. Dalam kaidah fikih asyakku yuzal. Keraguan harus dihilangkan. Caranya menghilangkan bagaimana? Ya tadi, ya sudah, bakin ala toharatihi, bakin ala saumihi, bakin ala solatihi. Kayak misalkan, zaman sholat, Allahu Akbar. Ya, zaman sholat, Allahu Akbar. Kemudian, mamang, ini kayak ngentut, kayak enggak. Hadisnya bagaimana? Jangan batalkan puasanya sampai kamu mendengar suara brot tadi itu. Atau atau merasakan mencium baunya. Kadang kan setan itu kan berada di tengah-tengah dubur waktu sholat itu ya. Loh iya, keterangannya begitu. Jadi ketika waktu sholat, setan itu tempatnya di dubur ngiliki-tiki, apa bahasanya itu? Ngitik-ngitik duburnya itu. Biar kayak kentut, kayak enggak. Setan itu was-was, tukang waswis ya. Makanya was-wasati syaitan itu begitu. Jadi ketika sholat, kayak ngentut, kayak enggak. Apalagi yang punya penyakit beser itu ya. Kayak keluar, kayak enggak. Bagaimana mestinya? Ini kan dia syak, mamang. Kaidah fikih asyakku yuzal. Harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Teruskan sudah, sholat sah sudah. Tidak usah digubris omongan seperti ini. Ini omongan setan. Ini kamu setan yang berada di dubur saya. Sudah, rasakan saja nikmatnya dubur saya. Yang penting sholat saya masih tetap sah. Itu enaknya syariat Islam seperti itu. Asyakku yuzal. Nah, ya. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Al-aslu itu hukum. Hukum asal tetap, hukum asal toharoh, hukum asal begitu. Saya contohkan lagi. Saya tadi kan sudah jamaah isya ya. Saya tadi jamaah isya jam 7 di sini. Sekarang jam 9. Dengan aktivitas saya yang tadi bolak-balik jalan-jalan, saya pengen sholat sunnah. Tapi saya mamang, saya ragu. Saya tadi udah kentut atau belum ya? Bagaimana fikih menanggapi? Al-aslu at-toharoh. Hukum asal kamu tetap suci. Kenapa? Karena kamu yakin jam 7 tadi kamu sholat jamaah di musola al-bidayah. Saya yakin suci, maka suci tersebut memanjang hukumnya sampai sekarang. Jika ada keraguan-keraguan misalkan kayak kentut, kayak enggak. Karena saya tadi di kursi gini-gini dan seterusnya, tertawa dan seterusnya, kayak kentut, kayak tidak. Al-aslu at-toharoh. Hukum asal adalah suci. Teruskan sucinya. Sholat sudah. Enggak usah pakai ada detektif atau pakai apa. Ditanyain, tadi kamu dengar kentut saya enggak? Tadi kamu, ada kewajiban seperti itu. Sebaliknya ketika kamu sudah yakin hadas, tapi kemudian mamang suci atau enggak. Misalkan, bangun subuh jam 4, saman bangun. Setelah subuh, Allahu Akbar, bangun. Kamu yakin kalau tadi saya tidur baru bangun. Kemudian ngopi sama temennya. Jamaahnya misalkan 4:30 atau jam 5 tuh. Ngopi dulu. Ngeteh dulu yang hangat-hangat, roti-roti dulu, telo-telo bakar dulu ya, telo hangat dulu. Setelah itu qomat, Allahu Akbar, terus lupa. Saya tadi udah wudu apa belum? Ya belum. Saya tadi sudah wudu atau belum? Hukumnya bagaimana? Ya belum, Bu. Karena tadi saya yakin tadi sudah tidur. Bangun tidur, tapi saya mamang, saya ragu, saya udah wudu atau belum? Fikih bagaimana memutuskan? Al-aslu al-hadas. Hukum asal, dia berhadas. Toharoh itu hukumnya mamang. Kalau mamang berarti tidak apa?
tidak dianggap berarti dia harus wudu. Begitu. Sudah. Ada yang tanya lagi? Tidak ada? Ya, namanya siapa? Muhammad Imran ya. Ali Imran ya, surat Imran ya. Keluarga Imran. Ada sahabat lagi namanya Imran bin Husain. Limadha sammaita bi Imran? Kenapa kok dinamakan Imran? Apa obsesinya? Pengen gimana tidak tahu? Harus tahu. Biar isman la musamma ya. Biar nama dan sesuai dengan yang dinamai. Isman wa musamma. Jangan isman la musamma. Ya gimana pertanyaannya? Kalau ada orang puasa ya, sudah jelas puasa mulai tadi malam. Paginya ingin membatalkan puasa. Harus difahami secara fikih as-shaum la yabtulu illa bil mufattirat. Puasa itu hanya bisa batal kalau kita melakukan sesuatu yang membatalkan. Wala yakfi bin niat. Tidak cukup hanya dengan niat saja, beda dengan sholat. Kalau sholat Allahu Akbar, di pertengahan sholat, saya ingin membatalkan, batal sudah kalau sholat. Tapi kalau puasa, tidak bisa bimujarradin niat, batal tidak bisa. Harus ada makannya, ya, harus ada minumnya. Tidak bisa hanya biniat saja. Itu perbedaan puasa dan sholat. Jamnya sudah habis, besok lagi ya. Kita baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.